Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wilda Farah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Audit 1, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Amrul Hasibuan, yang kedua Akbar Nuralim, dan yang terakhir Novia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai Understanding Internal Control. Nah, di mana pada topik kali ini kami mempunyai 6 topik pembahasan. Yang pertama, pentingnya pengendalian internal. Yang kedua, pengertian pengendalian internal. Yang ketiga, keterbatasan pengendalian internal. Yang keempat, komponen internal control. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir ada memperoleh dan mendokumentasikan pengertian tentang internal control. Mengapa pengendalian internal itu penting? Pengendalian internal tidak hanya mengelola catatan akuntansi dan keuangan sebuah organisasi saja, melainkan untuk mengelola sebuah entitas. Setiap pihak, mulai dari auditor eksternal, manajemen, dewan direksi, dan pemegang saham hingga pemerintah, memiliki kepentingan dalam pengendalian internal. Pengendalian internal itu sangat penting untuk menghindari adanya guncangan-guncangan negatif dan memastikan risiko-risiko yang dapat definisi dari pengendalian dengan internal. Prosedur-prosedurnya. Berdasarkan Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau yang biasa disingkat KOSO, pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dari entitas yang dirancang untuk memberikan asuransi yang memadai terkait pencapaian tujuan dari pengendalian internal. Sehingga orang-orang yang dimaksud menetapkan tujuan entitas dan menempatkan mekanisme pengendalian di dalamnya. Kemudian, pengendalian internal dirancang untuk memberikan asuransi yang memadai, bukan hanya asuransi absolut bagi manajemen dan dewan direksi. Dalam ISA 312 menyatakan, pengendalian internal hanya dapat memberikan asuransi yang memadai bagi entitas terkait pencapaian tujuannya. Pencapaian dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan seperti penilaian manusia bisa jadi salah. Tujuan dari pengendalian internal meliputi: yang pertama ada reliabilitas dari pelaporan keuangan. Manajemen memikul tanggung jawab besar untuk memastikan informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip yang berlaku di IFRS dan GAAP, sehingga tujuannya yaitu untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan dari pengendalian ini terkait dengan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Selain itu, telah dilakukannya pengendalian secara efektif dan efisien dalam operasi, maka akan memperoleh informasi keuangan maupun non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku. Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan untuk menaati berbagai hukum dan peraturan seperti peraturan PPH dan provisi legal anti kecurangan. Yang keempat yaitu mengamankan aset-aset terhadap pengakuan penggunaan atau penghentian pengakuan yang diotorisasi. Fokus auditor baik dalam audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal tertuju atas pengendalian reliabilitas pelaporan keuangan, pengendalian atas operasi, ketaatan pada hukum dan UU yang berlaku, karena hal tersebut mempengaruhi pelaporan keuangan. Keterbatasan pengendalian internal. Sebuah penelitian berjudul The Impact of Weak Internal Controls on Fraud menyebutkan beberapa keterbatasan pengendalian internal. 3 di antaranya yaitu: yang pertama kesalahan manusia, yang kedua pengesampingan prosedur dan kebijakan, dan yang ketiga kolusi. Penelitian tersebut dilakukan terhadap sebuah perusahaan multinasional Malaysia
dengan metode campuran pengumpulan data dan analisis, wawancara tatap muka, dan analisis arsip. Yang pertama ada kesalahan manusia. Efektivitas pengendalian internal dibatasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan pada penilaian manusia. Manusia bisa saja tidak mengerti bagaimana sebuah aspek pengendalian internal bekerja, salah menilai atau dalam kondisi tertentu mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian internal. Contohnya yaitu, karyawan tidak mengerti bagaimana membuat laporan melalui sistem whistleblowing. Yang kedua ada pengesampingan aspek-aspek pengendalian internal. Karena memiliki kewenangan, seorang manajer bisa saja mengabaikan kebijakan dan prosedur yang ada. Dalam kondisi mendesak, seorang manajer mungkin melakukan sebuah tindakan demi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Tetapi, bisa juga ia mengabaikan prosedur demi keuntungan pribadi. Contohnya, ia secara sengaja melakukan berbagai taktik untuk menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya. Keterbatasan ini dapat diantisipasi dengan membangun kultur perusahaan yang sehat, dimulai dengan memberikan teladan yang baik dari atas ke bawah, bangun kesadaran, dan berikan dorongan bagi karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga ada kolusi. Sistem pengendalian internal yang terlihat sempurna pun masih dapat dipatahkan oleh kolusi. Contohnya, karyawan di bagian pembelian, inventory, dan keuangan berkolusi untuk membuat pembelian fiktif. Dengan kolusi, kecurangan lebih sulit dideteksi oleh sistem pengendalian internal yang ada. Perusahaan dapat mengantisipasi keterbatasan ini sebaik mungkin dengan pemantauan berkala dan secara konsisten, mengembangkan sistem pencatatan transaksi dan perekaman. Baik, untuk pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan internal control komponen atau komponen dari pengendalian internal. Jadi untuk pengendalian internal di sini dikeluarkan oleh KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Jadi di sini merupakan sebuah kerangka kerja dari pengendalian internal yang paling luas diterima di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Jadi di sini menguraikan 5 komponen dari pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak agar tujuan pengendalian itu dapat tercapai. Jadi di sini ada gambar yaitu berupa kubus. Jadi di sini kubus di sini memiliki bagian-bagian yang masing-masing itu mempunyai arti. Jadi di sini setiap komponen mengandung banyak pengendalian, tetapi auditor ini hanya berfokus pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi di sini ada 5 bagian ya. Ini 5 bagian dari pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian resiko, yang ketiga ada aktivitas dari pengendalian, dan yang keempat ada informasi dan komunikasi, serta yang kelima yaitu terkait dengan monitoring atau pemantauan. Komponen pertama yaitu control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian di sini berupa tindakan ataupun juga prosedur maupun kebijakan yang mencerminkan sikap dari manajemen, direktur, ataupun juga pemilik suatu entitas secara keseluruhan mengenai dari pengendalian internal dan seberapa pentingkah pengendalian internal itu diterapkan oleh suatu entitas atau suatu perusahaannya. Untuk dapat menilai lingkungan pengendalian, auditor harus memperhatikan atau mempertimbangkan sub-sub komponen di sini, yang di sini terbagi menjadi 5 subkomponen. Yang pertama ada integrity and ethical values atau integritas dan nilai-nilai etis. Untuk integritas dan nilai-nilai etis ini merupakan bagian dari standar etika dan standar perilaku, sehingga bagaimana suatu standar ini dapat dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktiknya di dalam suatu entitas ataupun di perusahaan. Untuk subkomponen dari integritas dan nilai-nilai etis ini dapat berupa tindakan manajemen untuk menghilangkan ataupun mengurangi dorongan maupun godaan yang mungkin membuat suatu karyawan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, seperti misalnya tindakan tidak jujur, tindakan ilegal maupun tindakan yang tidak etis lainnya.
Jadi di sini bagaimana pengkomunikasian dari nilai-nilai etis dan standar perilaku kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan ataupun bisa juga melalui kode perilaku dan teladan. Jadi di sini bagaimana suatu manajemen ini melakukan pengendalian internal dengan membuat kebijakan yang harus dipatuhi oleh suatu karyawannya. Untuk yang kedua yaitu Board of Director or Audit Committee Participation atau partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Perlu kita ketahui untuk Dewan Komisaris ini berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena dia memikul tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa manajemen ini telah mengimplementasikan pengendalian internalnya atau belum, dan juga proses dari pelaporan keuangannya itu sudah layak atau sudah sesuai atau belum. Nah, jadi untuk Dewan Komisaris yang efektif independen dengan manajemen dan para anggotanya terus meneliti dan terlibat dalam aktivitas manajemen. Jadi walaupun mendelegasikan tanggung jawabnya atas pengendalian internal kepada manajemen, namun dewan direksi ini harus secara teratur menilai pengendalian tersebut. Selain itu, dewan juga aktif dan objektif seringkali juga dapat mengurangi kemungkinan bahwa manajemen ini mengesampingkan pengendalian yang ada. Jadi untuk dapat membantunya melakukan pengawasan, nah, dewan direksi ini membentuk suatu komite yang dinamakan komite audit yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk juga menyetujui jasa audit dan non-audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik. Hal ini juga dimungkinkan para auditor dan direktur ini membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti misalnya integritas atau tindakan suatu manajemen. Perlu diketahui juga independensi komite audit dari manajemen serta pengetahuan tentang masalah pelaporan keuangan ini merupakan determinan yang penting menyangkut kemampuannya untuk mengevaluasi secara efektif pengendalian internal dan laporan keuangan yang telah disiapkan oleh suatu manajemen. Nah, untuk yang ketiga yaitu terkait dengan organizational structure atau struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasional ini menentukan garis-garis yang mengartikan bahwa sebuah tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Jadi dengan memahami struktur organisasi klien, auditor itu dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana suatu pengendalian itu dapat diimplementasikan. Untuk yang keempat yaitu komitmen dan kompetensi. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk kompetensi itu berupa pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu tugas. Nah, komitmen pada kompetensi ini berupa pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerja tertentu. Jadi bagaimana tingkatan tersebut itu diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu accountability atau akuntabilitas. Jadi di sini manajemen dan direktur ini merespon bagaimana komunikasi dari komponen kedua yaitu risk assessment atau penilaian resiko. Jadi untuk risk assessment di sini atas pelaporan keuangan ya, berupa tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risk atau resiko-resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP atau standar dari akuntansi. Nah, di sini ada example ya, ada contohnya. Misalnya apa sih yang menimbulkan resiko itu? Nah, jadi di sini ada contoh jika suatu perusahaan ini sering menjual produk dengan harga di bawah harga pokok dari persediaan. Hal ini karena pesatnya perubahan teknologi. Nah, maka perusahaan itu harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi resiko melebih sajikan persediaan. Nah, demikian juga kegagalan untuk memenuhi tujuan sebelumnya, mutu personil,
penyebaran geografis operasi perusahaan, signifikansi dan kompleksitas proses bisnis inti, pengenalan teknologi informasi yang baru, dan munculnya pesaing yang baru. Nah, hal-hal tersebut itu merupakan contoh dari faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko. Jadi di sini ada 4 hal yang perlu dilakukan ya dalam penilaian resiko. Yang pertama kan tadi ada setelah mengidentifikasi suatu resiko atau mengidentifikasi risk, manajemen ini mengestimasi signifikansi resiko itu. Kemudian menilai kemungkinannya mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi resiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Jadi di sini audit akan pengetahuan tentang proses penilaian resiko oleh manajemen, dapat juga dengan memanfaatkan kuesioner maupun diskusi dengan manajemen untuk menentukan nih bagaimana sih manajemen itu dapat mengidentifikasi suatu resiko-resiko yang relevan dalam pelaporan keuangan. Kemudian juga bagaimana mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan terjadinya resiko itu, serta apa sih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani resiko-resiko tersebut. Komponen yang ketiga yaitu control activities atau aktivitas pengendalian. Nah, jadi control activities ini berupa kebijakan dan prosedur selain yang telah ditetapkan oleh komponen-komponen sebelumnya, seperti komponen dalam lingkungan pengendalian dan komponen dalam risk assessment atau resiko pengendalian. Nah, jadi aktivitas pengendalian di sini dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan oleh manajemen itu telah diambil dan juga dapat menangani resiko untuk mencapai tujuan suatu entitasnya. Nah, sebenarnya ada sih banyak aktivitas pengendalian semacam ini dalam entitas manapun, tapi pengendalian itu juga dapat bersifat manual dan terotomatisasi. Nah, untuk aktivitas pengendalian pada dasarnya terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada adequate separation of duties atau pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua ada proper authorization of transaction and activities atau otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga ada adequate document and records atau dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat physical control over asset and records, jadi pengendalian fisik atas aset dan catatan. Dan yang terakhir independent check and performance, itu pemeriksaan kinerja secara independen. Untuk yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini terbagi lagi menjadi 4 ya, karena dengan adanya pemisahan tugas yang memadai ini dapat mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan yang terutama penting bagi seorang auditor. Nah, untuk pemisahan tugas yang memadai ini kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian atau 4 pemisahan. Yang pertama ada pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Nah, untuk melindungi perusahaan dari penyelewengan, jadi seseorang itu ditugaskan menyimpan aktiva secara permanen ataupun secara temporer, tidak boleh mencatat aset itu. Nah, apabila nih suatu orang dibiarkan melaksanakan kedua fungsi tersebut, resiko bahwa orang itu mengeluarkan aset demi keuntungan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk menutupi pencurian itu akan meningkat. Seperti misalnya, jika kasir menerima uang tunai dan bertanggung jawab atas entry data penerimaan kas serta penjualan orang itu, bisa saja mengantongi uang tunai yang diterima dan menyesuaikan akun pelanggan dengan tidak mencatat penjualan ataupun dengan mencatat kredit fiktif ke akun tersebut. Untuk yang kedua yaitu pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Jadi di sini bagaimana pemisahan itu dapat mengotorisasi transaksi yang tidak boleh memegang kendali atas aset terkait. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Seperti contoh misalnya ada orangnya yang sama tidak boleh mengotorisasi pembayaran faktur vendor dan juga menandatangani cek pembayaran tagihan tersebut.
Yang ketiga yaitu ada pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pencatatan. Jadi di sini bagaimana pemisahan itu dapat memastikan bahwa informasi yang didapatkan tidak bias. Pencatatan biasanya dimasukkan ke dalam departemen terpisah di bawah controller. Contohnya, jika setiap departemen atau divisi menyiapkan catatan dan laporannya sendiri, maka departemen atau divisi itu bisa saja mengubah hasilnya untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan. Untuk yang keempat yaitu pemisahan tugas dari departemen pemakai. Jadi di sini apabila tingkat kompleksitas sistem teknologi informasi ini meningkat, pemisahan otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan seringkali menjadi tidak jelas. Contohnya, misalnya ada suatu agen penjualan ya, boleh memasukkan pesanan pelanggan secara online. Nah, komputer ini mengotorisasi penjualan itu berdasarkan perbandingan batas kredit pelanggan dengan file induknya. Lalu membukukan semua penjualan yang sesuai yang juga disetujui ke dalam jurnal siklus penjualan. Nah, karena itu komputer memainkan peran yang penting dalam mengotorisasi dan mencatat transaksi penjualan, maka untuk dapat mengimbangi adanya tumpang tindih tugas, perusahaan itu harus memisahkan fungsi-fungsi utama yang terkait dengan teknologi informasi dari fungsi-fungsi kunci departemen pemakai. Nih, misalnya dalam contoh tersebut itu ada nih tanggung jawab untuk merancang dan mengendalikan program perangkat lunak akuntansi yang memuat pengendalian otorisasi, serta ada juga pihak yang memposting penjualan harus berada dalam kewenangan teknologi informasi juga, sedangkan kemampuan untuk memperbaharui informasi dalam file induk batas kredit pelanggan itu harus berada di departemen kredit perusahaan di luar fungsi dari teknologi informasi itu sendiri. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu proper authorization of transaction and activities atau otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Jadi agar suatu pengendalian itu dapat berjalan dengan baik, maka setiap transaksi itu harus diotorisasi dengan tepat. Nah, perlu kita ketahui nih, apa sih perbedaan antara otorisasi dengan persetujuan. Jadi otorisasi merupakan keputusan dari suatu kebijakan terkait dengan transaksi yang bersifat umum maupun transaksi yang bersifat khusus. Sedangkan persetujuan itu merupakan implementasi dari keputusan otorisasi umum yang dibuat oleh manajemen. Nah, tadi sudah disinggung ya antara transaksi yang bersifat khusus dan transaksi yang bersifat umum. Nah, jadi perlu kita ketahui pada dasarnya otorisasi itu bersifat dua, yaitu otorisasi yang bersifat umum dan otorisasi yang bersifat khusus. Atau umum itu general authorization dan khusus specific authorization. Nah, untuk yang pertama yaitu otorisasi yang bersifat umum. Jadi seorang manajemen itu menetapkan kebijakan dan para bawahannya itu diperintahkan untuk dapat mengimplementasikan otorisasi umum tersebut dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditetapkan oleh kebijakan itu. Contohnya, misalnya keputusan otorisasi umum yang dikeluarkan terkait dengan daftar harga tetap untuk penjualan produk, terus juga ada batas kredit untuk pelanggan, dan titik pemesanan kembali yang bersifat tetap untuk melakukan akuisisi. Selanjutnya ada otorisasi yang bersifat khusus, yaitu otorisasi yang berlaku untuk setiap transaksi yang bersifat individual. Jadi untuk transaksi tertentu itu manajemen bisa saja memilih untuk mengotorisasinya secara berkala atau setiap transaksi. Nah, contohnya adalah otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan untuk perusahaan penjual mobil bekas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan adequate document and records atau dokumen dan catatan yang memadai. Jadi perlu kita ketahui nih, dokumen dan catatan itu merupakan objek fisik di mana suatu transaksi itu dicantumkan atau dituliskan.
ataupun bisa juga diikhtisarkan. Jadi dokumen dan catatan itu bisa saja meliputi item seperti faktur penjualan, pesanan pembelian, catatan buku pembantu, terus juga ada jurnal penjualan dan kartu absensi dari karyawan. Banyak dari dokumen dan catatan tersebut itu diselenggarakan dalam format elektronik atau bukan dalam kertas, karena seperti yang kita ketahui saat ini mengikuti perkembangan zaman ya, yang apa-apa serba otomatis. Nah, untuk dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat suatu transaksi dan mengendalikan aset itu dapat digunakan secara tepat. Nah, contohnya misalnya ada departemen penerimaan mengisi laporan penerimaan elektronik. Ketika bahan baku tersebut diperoleh, nah aplikasi komputer utang usaha dapat memverifikasi jumlah dan uraian yang ada pada faktur vendor dengan membandingkannya dengan informasi dalam laporan penerimaan, kecuali yang dapat ditangani oleh departemen utang usaha. Nah, untuk prinsip-prinsip yang ada untuk mengatur perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang baik. Nah, jadi agar dokumen dan catatan itu dapat terlihat dengan baik, maka harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dokumen itu harus dipranomori secara berurutan. Hal ini bertujuan agar pengendalian atas dokumen yang hilang dan sebagai alat bantu untuk mencari dokumen itu ketika diperlukan di kemudian hari gitu. Jadi kita tidak ribet dan tidak memakan waktu ketika mencarinya. Dokumen yang dipranomori penting bagi tujuan kelengkapan audit yang terkait dengan transaksi. Nah, untuk selanjutnya, dokumen tersebut disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau sesegera mungkin. Jadi di sini untuk meminimalkan kesalahan dalam penetapan waktu. Kemudian, dokumen tersebut harus dirancang untuk berbagai penggunaan. Jika mungkin guna meminimalkan jumlah formulir yang berbeda. Contohnya, dokumen pengiriman yang dirancang dan digunakan dengan baik dapat menjadi dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang ke departemen pengiriman, memberitahu departemen penagihan mengenai jumlah barang yang harus ditagih kepada pelanggannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk komponen internal control yang keempat yaitu information and communication atau informasi dan komunikasi. Nah, jadi sistem informasi dan komunikasi dalam akuntansi suatu entitas bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas serta bagaimana entitas tersebut mempertahankan akuntabilitas dari aset terkait. Nah, untuk sistem informasi dan komunikasi akuntansi itu mempunyai beberapa subkomponen. Nah, nanti subkomponen ini biasanya dijelaskan di materi selanjutnya ya. Nah, saya sedikit menjelaskan. Jadi, subkomponen ini biasanya terdiri dari kelas-kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan sebagainya. Nah, untuk contoh dari komponen sistem informasi dan komunikasi ini, misalkan gini. Sistem akuntansi penjualan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua pengiriman barang oleh perusahaan telah tepat dicatat sebagai penjualan dan telah tercermin atau telah terreport dalam laporan keuangan periode tertentu, yaitu terutama pada laporan laba rugi. Nah, selanjutnya untuk komponen pengendalian internal yang kelima yaitu monitoring. Untuk aktivitas dari monitoring ini berhubungan dengan penilaian mutu dari pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bagaimana sih pengendalian itu, apakah telah beroperasi seperti yang diharapkan, apakah telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi atau seperti misalkan apakah sudah mengikuti dengan perkembangan zaman ya. Dan informasi yang dinilai ini berasal dari berbagai sumber termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, laporan dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari personel operasional, serta bisa juga dari keluhan pelanggan tentang jumlah tagihan. Nah,
Jadi perlu kita ketahui nih, bagi banyak perusahaan, terutama perusahaan yang dalam skala besar ya, jadi departemen audit internal itu sangat penting demi tercapainya pemantauan yang efektif atas kinerja operasi pengendalian internal. Nah, agar efektif, maka fungsi audit internal itu harus dilakukan oleh staf yang independen dari Departemen Operasi maupun Departemen Akuntansi. Nah, mereka ini kemudian akan melapor ke tingkat otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi, yaitu bisa dalam kepada manajemen puncak atau komite audit maupun dewan direksi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu information and communication atau informasi dan komunikasi. Jadi untuk informasi dan komunikasi ini pada dasarnya merupakan pembahasan secara lebih terperinci dari komponen pengendalian internal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang keempat ya, ada juga yang namanya informasi dan komunikasi. Nah, jadi di sini setiap perusahaan itu harus mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan sejumlah peristiwa ataupun aktivitas, baik internal maupun eksternal, baik yang berbentuk keuangan maupun yang non-keuangan. Nah, informasi harus diidentifikasi oleh manajemen sebagai informasi yang relevan yang kemudian untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada ya, informasi yang relevan itu untuk pelaporan keuangan dicatat dalam sistem akuntansi dan menjadi subjek dari sejumlah prosedur, yakni memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam suatu entitas. Untuk kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas suatu entitas dan juga menyajikan laporan keuangan yang reliable. Jadi di sini organisasi menggunakan sejumlah informasi, sistem-sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan, termasuk juga sistem akuntansi, sistem produksi, informasi anggaran, sistem kepegawaian, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi untuk mengolah kata, perhitungan penyajian, komunikasi, dan basis data, serta seluruh catatan dan dokumen yang dihasilkan oleh perangkat lunak seperti catatan pelanggan maupun vendor. Jadi sistem informasi juga termasuk informasi terkait peristiwa, aktivitas, dan kondisi eksternal yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang terinformasi dan sesuai dengan pelaporan keuangan eksternal. Jadi di sini untuk audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi dari proses bisnis terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan. Nah, di sini ada 6 poinnya. Yang pertama, kelompok-kelompok transaksi dalam operasi entitas yang penting untuk laporan keuangan. Poin kedua, prosedur-prosedur baik dalam sistem teknologi informasi maupun dalam sistem manual yang mana transaksi-transaksi tersebut mulai dicatat, diproses, dan dilaporkan dari keterjadiannya sampai pencantuman di dalam laporan keuangan. Hal ini termasuk koreksi atas informasi yang tidak benar dan bagaimana informasi tersebut diposting ke dalam buku besar. Untuk poin yang ketiga yaitu catatan-catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun-akun tertentu yang terkait dalam laporan keuangan, dan bagaimana memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi tersebut. Poin yang keempat yaitu bagaimana sistem informasi mendapatkan sejumlah peristiwa dalam kondisi selain transaksi-transaksi yang penting dalam laporan keuangan. Poin yang kelima yaitu pengendalian di sekeliling entry ayat-ayat jurnal, termasuk entry-entry jurnal non-standar yang digunakan untuk mencatat transaksi ataupun penyesuaian yang tidak berulang dan tidak biasa. Nah, untuk poin yang terakhir, yang keenam, yaitu proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas, termasuk estimasi akuntansi dan pengungkapan yang penting.
Materi selanjutnya tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Nah, di sini proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Nah, di sini mempunyai aspek unsur yaitu tentang rancangan dan operasi. Yang kedua, menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian internal. Nah, yang keempat, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang desain pengendalian internal dan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan, dan kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk audit. Sebagai bagian dari penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal. Auditor menggunakan 4 jenis bukti untuk memenuhi perencanaan dan implementasi pengendalian, yaitu yang pertama, dokumentasi, yang kedua, tanya jawab dan personil entitas, yang ketiga, mengamati karyawan yang melakukan proses pengendalian, yang terakhir, melakukan kembali dan menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem akuntansi dari awal sampai akhir. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen yang harus diperoleh dan dokumen pemahaman tentang desain pengendalian internal, yaitu yang pertama narasi, yang kedua aliran grafik, dan yang ketiga pengendalian internal kuesioner. Nah, yang pertama narasi. Perlu kita ketahui bahwa desain tertulis tentang pengendalian internal klien merupakan narasi yang baik tentang sistem akuntansi dan garis kontrol yang terkait. Nah, di sini juga mempunyai beberapa terkait. Yang pertama, asal setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang saling berkaitan. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang keempat, instruksi tentang pengendalian yang relevan dan penilaian risiko. Nah, yang kedua tentang flowchart ataupun aliran grafik, di mana diagram yang menunjukkan dokumen klien dan alirannya melalui organisasi. Yang ketiga, kuesioner pengendalian internal, di mana serangkaian pertanyaan pengendalian di setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi kekurangan pengendalian internal. Selain memahami desain pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah metode yang umum digunakan, yaitu memperbaharui pengendalian pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas sebagaimana bagian besar auditor perusahaan dilakukan setiap tahun oleh kantor akuntan publik yang sama. Yang selanjutnya melakukan tanya jawab dengan personil klien. Nah, auditor harus bertanya kepada manajemen, supervisor, dan staf untuk menjelaskan tugas mereka. Selanjutnya meninjau dokumen dan catatan, amati aktivitas dan operasi entitas, dan terakhir melakukan pencarian selanjutnya sistem tentang menilai akuntansi risiko pengendalian. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Yang pertama, identifikasi tujuan audit, yaitu untuk kelas transaksi, akun saldo, dan presentasi dan pengungkapan yang akan dinilai. Yang kedua, identifikasi kontrol yang ada. Contoh, auditor dapat menggunakan pengetahuan klien sebagai sistem untuk mengidentifikasi kontrol yang mungkin mencegah kesalahan dan penipuan dalam audit kejadian terkait dengan yang ada dalam transaksi. Yang ketiga, menghubungkan kontrol ke tujuan audit. Yang keempat, menghubungkan signifikan kekurangan dan materi kelemahan terkait tujuan audit. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengevaluasi kontrol kekurangan. Yang pertama, kekurangan kontrol. Yang kedua, signifikan kekurangan. Yang ketiga, kelemahan materi. Nah, yang keenam itu tentang menilai risiko pengendalian untuk masing-masing terkait tujuan audit. Pendekatan 5 langkah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan yang signifikan, dan kelemahan material.
Yang pertama, mengidentifikasi kontrol yang ada. Yang kedua, identifikasi kontrol kunci yang hilang. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan kontrol penyeimbang. Yang keempat, tentukan apakah ada kekurangan atau materi yang signifikan kelemahan. Yang kelima, tentukan potensial salah saji yang mungkin terjadi. Materi selanjutnya tentang tes kontrol. Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dan dukungan kontrol yang lebih rendah. Tugas berisiko auditor dapat menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, menanyakan personal klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, amati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Nah, yang terakhir jalankan kembali prosedur tentukan klien. direncanakan risiko, deteksi, dan substantif pengujian. Fokus pada bagaimana auditor mengevaluasi bagaimana untuk setiap tujuan audit dan mempengaruhi pengendalian dengan kontrol. Penyelesaian kegiatan ini adalah cakupan untuk pengendalian audit internal atas pelaporan keuangan, meskipun laporan hanya disiapkan setelah auditor memiliki penyelesaian audit laporan keuangan. Auditor menggunakan penilaian risiko dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan deteksi terencana dari pengujian substantif terkait untuk auditor laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan kontrol dengan audit tujuan yang terkait dengan saldo akun yang berpengaruh berdasarkan jenis akun utama, serta dengan 4 tujuan audit dan laporan, yang sepentasnya tingkat deteksi untuk setiap audit terkait saldo tujuan kemudian diputuskan dengan menggunakan risiko audit model. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh kasus ya terkait dengan sistem pengendalian internal. Nah, jadi pada tahun 2012, pihak auditor internal yaitu PT PLN yang merupakan Persero dengan kantor pusat Satuan Pengawasan Internal Regional Kawasan Sulawesi menemukan suatu indikasi terjadinya fraud di salah satu kantor rayon. Jadi fraud ini ditemukan pihak auditor tersebut berkaitan dengan pembohongan publik yang dilakukan oknum perusahaan yang memberikan biaya pasang listrik baru kepada pelanggan. Jadi pada saat mengevaluasi rekapitulasi pasang listrik baru, pihak auditor melakukan wawancara kepada pelanggan berdaya besar untuk mengetahui berapa sih biaya yang dikeluarkan pelanggan tersebut pada saat pasang listrik baru. Nah, pihak auditor menemukan adanya perbedaan nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan pihak pelanggan kepada perusahaan. Rencana anggaran yang diberikan oknum perusahaan kepada pihak pelanggan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga bisa aja kan ini merugikan pelanggan. Oknum tersebut dapat dengan mudah melakukan pembohongan publik karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai biaya pasang listrik baru. Nah, jadi untuk solusinya itu bagi seorang auditor yaitu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya desk work atau langkah awal yang dilakukan auditor SPI dalam melaksanakan pemeriksaan operasional. Jadi dalam kegiatan ini pihak auditor melakukan pemeriksaan buril. Pemeriksaan buril itu data dasar yang diperiksa oleh auditor untuk mengetahui gambaran umum unit yang akan diaudit untuk menentukan cakupan atau luas area pengujian pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan operasional ke tahap selanjutnya yaitu field work. Nah, jadi field work di sini merupakan kegiatan pengujian dilakukan dengan langsung turun ke lapangan atau perusahaan yang diaudit gitu. Jadi kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap desk work. Pada kasus fraud yang terjadi pada PLN ini, auditor SPI Regional X Sulawesi melakukan penelusuran. Jadi yang pertama memastikan pelanggan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pelanggan PLN, terus meminta klarifikasi dari manajer kepada pelanggan, meminta klarifikasi dari pihak pelanggan yang bersangkutan mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, jadi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, jadi di sini ada nih prinsip-prinsip dasar dari sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan oleh
Persero ini. Jadi di sini harus adanya pemisahan dari tiap-tiap masing-masing fungsi departemen divisi. Di sini tujuan utama dari pemisahan itu sebenarnya untuk menghindari atau minimalkan terjadinya kesalahan dan mempermudah dalam hal pengawasan agar dapat segera membereskan kesalahan atau ketidakberesan agar tidak sampai berlarut-larut lama yang dapat menyebabkan terhentinya operasional bisnis. Kemudian yang kedua, membuat prosedur dari pemberian wewenang dan tanggung jawab. Jadi di sini tujuan utama dari prinsip pembuatan prosedur tentang pemberian wewenang dan tanggung jawab ini menjamin bahwa transaksi itu sudah terotorisir dengan baik oleh setiap orang yang megang kendalinya dan wewenang masing-masing. Nah, dalam kasus ini tanggung jawab manajemen yaitu untuk mengevaluasi pencegahan fraud. Nah, yang ketiga, perlu adanya prosedur file dan dokumentasi. Nah, jadi dalam kasus ini mencakup bukti-bukti berupa klarifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi setelah auditor ini merasa yakin nih bukti-bukti yang terungkap dan valid, auditor maka membuat kertas kerja pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan yang berlaku di PLN kepada manajemen unit di atasnya, dalam hal ini unit induk ataupun wilayah yang membawa area tersebut. Nah, yang keempat yaitu prosedur pencatatan akuntansi. Nah, jadi pihak audit itu meminta klarifikasi dari pihak pelanggan bersangkutan mengenai berapa sih nih biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pasang listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril yang dilakukan di awal. Jadi hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut adalah benar nih bahwa pelanggan itu telah mengeluarkan biaya yang tercantum dalam RAB pasang listrik baru yang dikeluarkan pihak PLN. Kemudian yang kelima, pengawasan berkala terhadap harta fisik. Jadi di sini selalu mengadakan pengawasan secara berkala setiap penggunaan harta fisik dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan berbagai peralatan, perlengkapan dari segi mekanis maupun elektronis dalam setiap pelaksanaan dan pencatatan transaksi operasional sehari-hari dalam perusahaan. Nah, yang keenam yaitu pemeriksaan internal secara bebas dadakan tanpa terjadwal. Nah, jadi menyangkut perbandingan antara catatan aset dan aset betul-betul ada, maka menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali tentang penerimaan kas dan lain-lain sebagainya. Jadi hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengadakan perihal pengawasan terhadap kebenaran data baik dari fisik maupun catatannya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai understanding internal control, di mana pada pemaparan kali ini semoga apa yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.